Kasih jalan dulu, kasih jalan dulu. TV personal kan? Langsung. Ya, siap. Ditunggu waktu sebenarnya yang baru di BKSP. Yang ditenderkan itu seluruhnya di satu sehingga dampak estetika enggak ada, sisi keindahan, sisi kecil banget ada, kecil banget. Ngobrolnya udah sebelah situ tadi. Biar nggak kayak pas foto. Ya ini lain. Udah. Ngobrol aja Pak. Dulunya kayak udah Jakarta belum minum. Pengolahan air jatiluhurnya mesti ditambah ya.
supaya suplainya lebih banyak lagi. Terus itu apa namanya, masuk kehutanan di sini kan juga agak sedikit sulit karena lahan-lahan kehutanan itu kebanyakan lahan masyarakat. Sangat berkaitan dengan perut mereka. Jadi ada konservasi, masyarakat turun, ada alih mata pencaharian. Ada sejumlah hutan yang perlu dikonservasi terkait dengan perairan nanti. Dan itu kebetulan tanam tanaman plusnya 5 triliun waktu itu. Memperbaiki kawasan dari mulai Gunung Wayang ke hulunya Citarum menuju Jatiluhur. Nah itu kan distrik situ Jawa Lima kan. Baru keluar sekarang 1,3 kan, 3 tahun. Itu pun untuk konstruksi ya. Untuk fisik bukan ya. Saya ucapkan selamat datang ke Palu, Pak Jokowi dan semua rombongan dari Jakarta. Perkenalkan Pak Jokowi, ini Pak Heri Budaya, asisten pemerintahan, Profesor Deni Juanda, Kepala Bapeda, dan Pak Suyanto, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Profesor Buntoro, ini Kepala Dinas Bina Marga, kemudian Dr. Setiawan, Kepala BPKD, Pak Taufik, Yusuf, Kaniwa, Asisten Administrasi, Wawan, Asisten Pembangunan. Oh, kalau saya tuan rumah kan nggak usah pakai transportasi, saya tinggal panggil aja. Buya ini Pak Beda, Pak Ales, Disu, Pak Eri, PU, Pak Herman di Kabiro. Jadi menurut saya sudah inilah, sudah ada sambung. Kalau saya kenal semuanya. Sudah biasa ketemu juga kan? Apa aja kan paling heboh gitu. Itu wartawan nanya, Pak Herman, rumahnya cuma aja ya? Setinggi apa sih? Ya 10 cm menyiram langit-langit. 10 cm menyiram langit-langit. Ya kemarin pertama kita mau mulai aja, nggak hujan tahun lebat. Iya. Kita mulai yang kecil ya. Saya nggak mulai besar. Kalau kena, karena di bawah banget. Di bawah dan langsung di pinggir sungai. Saya kan tidak ada tugas kabupaten kota, tugas provinsi, tugas pusat. Pada Jakarta kan 2 aja, tugas pusat. Ya sebagiannya secara detail kan cuma dengan kewenangan leading sektor kabupaten kota ya, dia ada di Jawa. Antaranya ya, Bekasi, Bogor, Depok, dan Kabupaten Cianjur. Mungkin nanti bicara detailnya terkait dengan kabupaten-kabupaten itu. Biasanya orang kabupaten kan kalau nggak dikasih dana nggak jalan Pak. Dia bilang kita nggak ada masalah kok, masalah sebelah sana. Sebelah sana ngasih duit tuh sama kita menyelesaikan masalah gitu. Kira-kira begitu. Artinya dananya dibuyani gitu. Gitu. Dan batas-batas tertentu tentu DKI lebih punya kemampuan pendanaan dibanding Jawa. Ya, dari kita juga ada pendanaan yang proporsional di provinsi juga nanti bisa. Ya, mungkin kita pengen ini apa? Ciliwung ini mungkin di hulunya ada dipotong, mungkin masuk ke situ. Pak. Mungkin sudah ada yang komplit ya, jadi nggak tahu apakah sudah ada komplit dulu perencanaan, apa mungkin sudah bentuk yang lebih konkret lagi, tetapi pengennya mungkin kalau bisa sore hari ini kita eksekusi di mana, di KPK atau Ya. Dulu waktu kita di DKI dulu di kawasan Ciawi ya. Iya. Ada rencana pembuatan situ. itu memotong Ya, ini nih ada. Sebenarnya masih akurat ya mulai. Saya waktu Ciawi yang dulu direncanakan tahun 2000 berapa dulu? 2003 perasaannya. Nah,
2006 ya. 2006 saya masih di Jakarta waktu itu. Setelah saya dari DKI ke Jawa Barat belum bahas lagi belum bahas lagi Ciawi ya kalau coba nanti di ditelusuri nanti ya. Saya khawatir kalau dulu ini memungkinkan gitu, tiba-tiba sekarang menjadi perubahan semuanya bahaya. Ini sama katanya. Jawi itu ya, rencana. Gimana untuk lebih mengkonkretkan itu ininya saya ngerti ini apakah apa dari daripada Sebenarnya harus ini dulu, harus ada pertemuan para pihak. Kalau Jawa Barat harus membawa Kabupaten Bogor gitu. Ya. Kabupaten Bogor, tata kota, tata ruangnya juga ditata. Bogor sudah ada tata ruang yang baku pada ini ya. Ada tata ruang. Jawa Barat juga sudah selesai tata ruangnya. Di Jawa Barat itu ada 27 kata tata ruang. Jadi lumayan banyak. Jika koordinasi tata ruang dan Kabupaten Bogor harus melibatkan Kabupaten Bogor. Tapi mudah. artinya kita nanti langsung ini ke Bogor. Ya. Mungkin didampingi dari Ya. Boleh. Lebih simpelnya. Bisa begitu, bisa ya kalau di DKI mau ke Bogor, mereka kita dampingi. Iya. Didampingi dari sini. Boleh. Kementerian juga. Terus kemudian juga ya. Atau kita duluan Pak, baru ke kemudian memberikan atau menyerahkan rencana bersama. Gitu. Jadi antara kita udah gak ada persoalan. Gitu. Ya tinggal barangkali pandangan kementeriannya seperti apa itu tinggal. Kementerian lebih sering seperti itu. Kelihatannya. Agak signifikan ya menurutnya untuk mengurangi. Bapak ke sana. Sudah ada di Balai Besar KU. Balai Besar Sungai Ciliwung. Saya ya. Siapa kepala Balai Besar itu? Imam Santoso. Gerak cepat aja itu. Mulai bergerak. Ada ya? Ya. Itu harusnya masih berprestasi. Begitu. Katanya begitu. Kalau tidak sibuk kan gitu, berarti malah leha-leha orang main. Ya. Ya dalam batas tidak terlalu overload tentu saja. Overload banget kasihan juga, kesibukan nanti. Terus kemudian ini Ciliwung Berarti Bogor ya Pak ya? apa? Bogor aja. Bogor aja ya. Kota kabupaten. Kabupaten. Sebenarnya jauh itu kota kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten. Tentu ya yang itu yang pokok. Tapi kalau melibatkan Cianjur juga pokok. Di hulunya ya. Kalau melibatkan Cianjur, melibatkan kota Bogor juga. Karena melalui kota Bogor juga. Terakhir ada banjir lagi nggak? Setelah saya ke Bandung. Masih Pak. Masih ya? Kiriman masih? Mohon maaf Pak, saya masih ngirim. Banjir. Terus kelihatannya selain ini normalisasi ya. Tema normalisasi itu mulai sebelah mana Pak ini? Ada rencananya. Tapi dua-duanya ini nanti. Baik, Waduk maupun Ciawi maupun penyedotan. Iya. Pernah dibahas ketika membuat tata ruang Jabodetabek Tunjur. Iya ya. Ya nanti kan ini biasanya ini kan dari sisi kewenangan Pak. Ini kan kewenangan pusat BPWS itu. Nah,
Jadi tetap aja persetujuan pusat itu mutlak adanya kan gitu. Jadi kalau kita ngerasek masa nggak disetujui lah gitu. Kemudian pendanaan juga jika nanti ada sharing itu lebih bahagia pusat biasanya gitu. Lebih cepat kan dibanding gitu. Oh pusat semuanya dibanding begitu. Kemudian kita share aja, ada komitmen yang mau kan sekian dibagi-bagi gitu. Kemudian yang penting sebetulnya nanti ke depan itu ketika ada yang boleh seperti itu, ada komitmen yang mau share pendanaan, share tugas, itu harus ada komando, terus target waktu. Gitu. Biasanya MOU komando tidak ada, target itu nggak ada, 5 tahun baru jalan. Itu biasanya. Dua hal itu jadi catatan, gitu ya, komando dan target. Ya, ya itu. Ada komando dan target waktu. Pembebasan biasanya. Apa? Pembebasan biasanya di Lahan. pertanyaan. Ini di pertanya. Saya kira kalau pembebasan HDKI semua juga bisa juga. Kita membantu lembaga vertikal boleh. Ya kok kalau mau cepat terus. Biasanya disyaratkan Ya, gitu ya. Ya asal gitu aja ketika biasanya sih kalau kita mau berbahas sudah selesai, kita teriak ke pusat untuk supaya strukturnya di pusat lebih cepat biasanya. Insya Allah Pak. Bagus. Mudah-mudahan. Kemudian apalagi? Tapi yang sudah nanti sarannya juga saya kira layak dibicarakan berdua dengan ini ya. Ya. Terus mungkin juga untuk yang melengkapinya itu kira-kira apa namanya dari atasnya nih puncaknya. Kalau normalisasi seperti apa normalisasinya, gitu ya. Kemudian kalau konservasi seperti apa konservasinya itu juga perlu detail. Jangan sampai di sini di hilir menjelang hilir kita selesaikan, hulunya itu sudah selesai saja juga apa erosi yang mengakibatkan sedimentasi juga apa jadi masalah besar. Di sini sebenarnya kita sudah punya master plan yang harus Ya. darinya kan Kalau Citarum dari sisi aliran sungai nggak sampai DKI ya, Muara Gembong Bekasi ya, hanya saja pasokan air, pasokan airnya lewat ke Kalimalang. Ya. Selama 2 tahun lagi bisa masuk 31 kubik dari Pak. Sekarang baru 15 jadi besarnya mungkin Bapak disediakan kita lagi bisa masuk di 31 kita 10 tahun lagi kan kira-kira perkiraannya itu sekitar 40 kubik jadi bisnya. Nah ini sekarang 16 akan menjadi 31. Kalau gambarnya dari sana 90-80 itu pasti sampai DKI 31. Ya. Itu sudah Ngerebas kemana-mana lah, ngerebas kemana-mana lah. 80 dan atas nanti udah dekat DKI 31. Ada pemikiran gini, Pak Bapak ya? KPU. Pak PU, ada pemikiran ini, ada sedikit sayang gitu kalau kemudian pengelola itu dihilir. Soalnya debit air kan berkurang terus kan gitu. Ada ide besar bagaimana kalau yang penting kan ke Jakarta hanya modal besar berakibat manfaat besar kan seimbang saja. Gitu. Mungkin ide itu munculkan lagi aja gitu daripada ingin yang murah tapi manfaatnya sedikit gitu. Mendingan bermahal aja sekali ya. Itu lebih konsisten. Ya, karena kalau cerita DKI kan cerita ibu kota. Jadi layaklah para petinggi negeri ini membicarakan ini juga di samping gubernur kan begitu. Ya kan gitu. Itu mesti sorok-sorok terus nih ini. Ya, saya nitip ke Pak Jokowi lah, nyodok-nyodoknya lebih banyak lagi di sana. Dengan DKI. Ya. Pada saat ini posisinya yang paling kami khawatirkan adalah masalah konservasi sebenarnya. Jadi perubahan tata guna lahan sangat cepat. Jadi yang Bapak sebutkan tadi bahwa dari 16 ke 31. Tetapi matahari kondisi saat ini banyak yang sudah mati Pak, sudah hilang. Nah, oleh karena itu sebetulnya alangkah baiknya Pak kalau semuanya juga konservasi ini juga harus digalakkan seimbang dengan apa yang tadi Memang normalisasi dan ini sebagainya. ketika ini
responsif lah gitu. Seringkali kalau bicara tentang kehutanan itu konservatif banget gitu. Iya. Lama gitu dan cenderung sangat lambat responnya gitu. Sehingga di pembahasan RPPN itu yang galak PU kan, gitu. Sehingga ketika ada struktural yang lebih maju itu struktural, non strukturalnya tidak terlalu maju. Karena memang kan konservasi, gitu. Tanam pohon, 10 tahun kemudian baru berpengaruh. Mengelolanya itu kan gitu. Lama begitu, melibatkan komunitas masyarakat yang sangat banyak. Tapi ini harus digoncang juga, harus didorong seperti itu. Beda sektor memang. Sektornya lebih banyak di Kementerian Kehutanan ya. Terus saya cerita tadi. Saya tahu sedikit tadi. Selain APBN, dananya juga ada Pinjam luar negeri. EDC. Tapi Departemen Kehutanan itu kokoh dengan fatsun tidak menggunakan Dana pinjam negeri. Karena APBN bukan dana luar negeri. Ya, harusnya kan APBN Pak. Ya. Kan setelah dari luar negeri masuk kan ujung-ujungnya atau dari luar. Ya, anggap saja yang ke kehutanan bukan dari hutang. Ya, nah itu. Yang ke PU dari hutang ke yang ke kehutanan bukan dari hutang itu kan selesai. Nah itu Kementerian Kehutanan istifat dari hutan untuk hutan itu sampai sekarang seperti itu yang konservatif. Itu menyebabkan erosinya sangat besar. Kalau ini sih kalau langkahnya oke begitu, tapi langkahnya adalah langkah besar. Langkahnya adalah lahan rakyat dibeli jadi lahan kehutanan negara. Itu efektif. Besok akan mengumpulkan duta besar dan lain sebagainya. Kemudian akan membuat hutan-hutan koloni seperti itu, Pak. Nah, yang itu baru berhasil baru satu, itu dari perusahaan asuransi apa ya, kalau lagi saya di Bogor. Nah, tapi terhenti gitu pada saat itu terjadi pergantian. Barangkali salah satu untuk akselerasi adalah seperti itu, Pak. Hutan koloni. Ya, jadi Lahan rakyat. ya itu bersama lahan rakyat itu di barangkali gini. Jadi kalau keuntungan bagi perusahaan ataupun duta besar apapun dan lain sebagainya adalah mereka bisa menguasai itu lahan, Pak. Dikuasai, kemudian mereka untuk outbound dan lain sebagainya gitu. Pada saat itu konsep-konsepnya demikian. Tahun 2006 lah, 2006 sebelum 2006. Makanya sektor pertanian, mana sektor apa namanya kehutanan, mana sektor kepeduan itu saya kira. Dan tadi sekali lagi ini harus ada komando yang kuat, komando yang ya persoalannya kan kalau kita ngelola hutan salah, hutannya milik negara kan itu sekarang asuransi atau akuntansi saat ini kan ketat banget kan. Kalau hutan koloni tadi seperti apa Pak ininya? Iya. Kalau kedutaan ikut hutan gimana? Jadi ada salah satu perusahaan asuransi, Pak, yang existing, Pak ya. Pada saat itu sama rakyat, masyarakat. Kemudian lahan-lahan masyarakat itu mereka deliniasi yang mana saja, yang mana yang bisa dihijaukan dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat kemudian diberikan insentif pada saat itu. Sampai dengan si tanaman kerasnya itu tumbuh dan lain sebagainya. Nah itu dijamin oleh perusahaan tersebut sehingga itu tumbuh gitu, Pak. Nah ini sebetulnya metode-metode ini salah satu yang saat itu dikembangkan. Gitu. Cuman sayangnya memang baru satu aja gitu. Di Jakarta, Pak gitu. Nah oleh karena itu makanya insentif disinsentif di sana gitu. Iya. Paham. Apa perusahaan itu? Memang dia semua bos-bos perusahaan besar gitu. Yang kantor bosnya di Sudirman tapi pabrik di Bekasi gitu. Kemudian mereka diminta komitmen untuk menghijaukan gas Citarum, Ciliwung. Tentu dua-duanya meskipun Citarum tidak sampai fisiknya ke sana gitu. Saluran, tapi airnya dimampirkan ke Kalimalang kan. Jadi urusan air lah kalau terus urusan pertanian ya. Karena masanya orang DKI Jakarta kan di pasar dari Karawang. Nasinya, berasnya. Modal yang untuk transportasi perbatasan gimana? Ya. Ya, kurang sedikit aja. Baik, Pak. Nah, kami merencanakan tahun 2015 dari Pulau Gadung disambung sampai lokasi Harapan hingga Jakarta. Ya, sudah masuk di KPBD 2019. Itu Bapak juga sudah berkirim surat bahwa itu tadinya kan ada keberatan bayang. Kemudian PU. Ya, tapi akhirnya dilakukan perizinan untuk membangun itu, Pak. Nah, itu diharapkan tidak masuk lokasi itu, Pak. Itu kan mau parkir, Pak, Mas. Pakai naik dan Di daerah sebelah mana? nggak jauh dari perbatasan, Pak. Dari
dari ujung Menteng itu sekitar 2 km. Ya, ya. Itu bagus sekali, ada perumahan besar, ada parkirnya besar, mereka kapasitas membangun parkir. 800 meter Pak, dari perbatasan masuk ke Bekasinya itu. Nggak terlalu jauh ya Pak? 800 meter, kurang dari sekilo. Sehingga kami yang banyak pembahasan Iya, kita nanti lebih banyak fokus ke feeder nanti. ya dari harapan kita. Jadi dari sekeliling Bekasi ke tempat itu, dari situ kemudian ditarik secara cepat ke Jakarta ke Basri. Itu yang bersumber Jakarta. Ada satu lagi Pak, dalam pengelolaan transportasi mampu itu. Ke Depok belum masuk. Nah, saya habiskan juga yang bus Transjakarta. Bus Transjakarta itu ada satu lagi, itu dari Kalimalang sampai dengan Loken. Ya. Dalam pola transportasi makro, hanya saya pikir kota sekali dari Kalimalang. Bagaimana kalau itu disambung sampai ke Bekasi? Nah, di sini perlu ada kerjasama dengan Kementerian PU bahwa Dan kemarin di PKS kan kemarin Sampai 23 kemarin Iya. sudah tangan PKS-nya. Iya benar. Iya. ya, itu yang Bekasi Harapan Indah. Bukan Harapan Indah, bukan Kalimalang. Yang dari Kalimalang sampai dengan Loken Pak. Nah itu berada di sisi Kalimalang, sisi kali. Nah, kita sebetulnya mengajukan usul waktu itu. Ada tiang-tiang berjalan yang sudah dibangun terbengkalai di KKI bukan namanya. Itu berada dari perbatasan Bekasi sampai dengan Panjaitan. Dan tiang-tiang itu waktu dulu mau dibangun jalan tol Pak. Oh, yang Terus akhirnya kolep. mangkrak itu sekarang tuh. Iya. Nah itu kalau misalnya itu mangkraknya. yang itu bisa dimanfaatkan sebagai elevated CRT Pak, itu akan melontorkan orang Bekasi ke Jakarta dengan mudahnya. Itu untuk apa, elevated bus ya? Elevated Pak. Hanya memang yang itu punyanya Bina Marga Pak. Pusat ya. Ya punya besar. Itu di pinggir pasti pinggir Kalimalang kan itu. Kalimalang. Itu mangkraknya itu apa mangkraknya? Mangkraknya Itu yang awal reformasi itu ya? ya itu Iya, awal reformasi kan? di anaknya Joko orangnya. Bukan maksudnya di awal reformasi kan itu? Iya. Mangkraknya kan? Artinya di Orde Baru kan perencanaannya? Iya. Oke. Yang 12 tahun lebih berarti ya? ya, itu kalau mengambil penumpang dari sekitar metropolitan Bekasi yang banyak sekali. Itu tol kan? Ya. Kalau tol bisa pangkasnya bisa diambil oleh perusahaan daerah. Nah, tapi kita kalau menjadikan itu jalan tol lagi membawa masalah. Mobil itu akan ditumpuk ke cawang gitu. Oh gitu. Oke. Daripada mobil yang dikirim, lebih baik manusia yang dikirim kan Pak. Iya. Nah itu Pak, jadi itu yang kedua. Ini dari Bekasi ke Itu Bekasi ke Panjaitan. Panji. Nah, sampai Panjaitan nanti sudah gabung dengan busway sudah ada. Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang kami sudah kita berdiri dari sebelumnya itu Blok M Pak. Nah, Ciledug itu Tangerang ya? ya itu. Oh masuk Tangerang. Kayaknya. Oh nggak apa-apa. Ceritakan aja. Tangerang kan asal Jawa berarti. Kalau mau kita teruskan lagi sampai ke dalam kota Tangerang, Pak. Wah itu akan mendelusuri orang sebanyak-banyaknya dan mengatakan pulang lagi dengan bisnis Jakarta itu. Nanti mereka berhenti di situ ya. Ya orang Tangerang berhenti, orang Bantai berhenti di situ. Iya. Pakai busway ke sini kan? Iya. Ya, nanti feedernya sampai di situ kan? Gitu. Iya. Bisa feedernya motor masing-masing, mobil masing-masing atau Iya. mobil biasa. Nah ini yang bangun yang namanya APTB, angkutan perbatasan terintegrasi bus Transjakarta. Nah kami sudah melakukan ini, ada beberapa daerah Pak yang sudah terhubung. Kalau daerah Jawa Barat itu dari Ciputat sampai dengan kota. Ciputat juga sekarang Banten. Ya. Oh Banten ya. Banten lagi ya udah. Lupa Tangsel ya. Semenjak tahun 2002. Jadi Oh, Bekasi, nah ada satu lagi Bekasi Pulau Gadung. ya. Nah ini Bekasi ini kita beri privilege Pak. Jadi dari Bekasi dia masuk tol. Nah begitu masuk tol belok kanan ke jalan tol Mayang, terus turun di jalan di bawahnya jalan Panjaitan, di jalan Panjaitan. Nah itu di situ masuk jalur busway. Nah sehingga di setiap halte busway berhenti bisa menaikkan bisa menurunkan penumpang. Terus ke
Bekasi. Bisnya bis Bekasi Pulau Gadung. Bisnya bekas Pulau Gadung, bisnya itu milik Perhubungan Darat. Ya. Dan kami sudah kerjasama dengan Pemkot Bekasi, sudah jalan. Nah kemarin pada waktu awal dibuka Pak, Itu bis non busway kan? Menggunakan jalur busway. APTB, jadi dia, nah itu pada waktu dibangun kita dapat penolakan dari angkot-angkot biasa Pak di Bekasi dulu. Ya, cuma Ya. urusan Nah sekarang dari pemerintah Bekasi itu sudah membangunkan halte di terminal sama di dekat-dekat Kebun Bangun. Alhamdulillah, insya Allah seminggu lagi halte itu selesai. Penumpangnya pasti akan meningkat. Seperti ini apa perjanjian kerjasamanya gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan Wali kota. wali kota? Ya saya kira biar ada keterlibatan dan kemudian kontrol dari kita gitu, pembicaraan yang lebih enak. Ya. Mungkin dari Jakartanya gubernur, dari Jawa Barat itu gubernur dan bupati, wali kota setempat. Langsung ada posisi langsung gubernur kemudian dianunya Ini di bawahnya ada. Secara hukum coba lihat aja. Ya ada keterlibatan kalau provinsi kan gitu. Selama ini ketika kan gini, kalau seringkali ya ada sisi kesetaraan, sisi provinsi, sisi kota gitu. Padahal kota itu karena menyangkut leading sektor kewenangan kan. Tapi kan bagaimanapun ini di bawah Jawa Barat. Ini kan ya dua-duanya muncul, baik gubernurnya maupun wali kotanya muncul di situ, supaya ketika apa-apa juga dengan kita juga. Mungkin secara hukum coba aja dilihat lebih enak begitu. Nah, jadi temanya itu Pak, kita akan dari Depok termasuk Bogor dan Cibinong ke ya. Jadi nanti ada rute tinggal satu. tinggal jenis mobilnya, jenis mobilnya masih dirubah adalah sesuai dengan Jakarta. ini masih dirubah kan jenis yang sekarang mobil biasa Dia sudah besar ya. harus menyesuaikan nggak pintunya segala macam Dengan seperti habis kisaran Cibinong kan iya. Yang ada tapi ada kakinya untuk halte biasa. Sebelah kanannya untuk halte pasti. Dalamnya juga cepat dan diperbanyak tidak siapa. sehingga manfaatnya banyak orang yang minta manfaat dan terasa ya. Ada perubahan terasa, ada kelancaran itu terasa Dan ada partisipasi dari operator swasta juga. ya, berbatasan ada yang milik Jakarta ada yang milik kota jarang yang milik provinsi jadi di kita kan ada tiga jenis jalan pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Nah seperti jalan Jatiwaringin milik siapa pada ini? Yang sebelah sini DKI, sebelah sini Jawa Barat. Kabupaten ya? Kota ya? Milik kota gitu. Milik kota. Milik kota tapi bersebelahan dengan DKI gitu. Ini jalan kota. Jadi memang ya mungkin hal-hal itu yang perlu dulu zaman Banggas ada bantuan cukup lumayan ya untuk infrastruktur perbatasan. Pak Eri, gimana kalau kiri-kiri jalan kota yang berbagai kita dia seperti apa untuk penganggaran? Nah, gitu. Bantuan. Ya, Biasanya kita pakai hibah. Ya, pakai sana nanti yang mungkin direncanakan berdua apa perencanaannya. Jadi sebelah sini kan DKI nih. Jadi trotoar DKI langsung kan. Nah supaya nyaman dua-duanya terus diperlebar kan kalau mau perlebar ke sini kan DKI. Perlebar ke sini pasti namanya Jatiwaringin itu harus diperlebar, diperbaiki drainasenya harus diperbaiki supaya tidak menjadi banjir lokal ya. Kalau di sini banjir Cilencang. Saya kira seperti itu. Di kawasan Bekasi ada juga di Cibubur kan. Cibubur itu ada apa namanya? Ada berbatasan Depok, Jakarta, Bekasi, Bogor malah ada 4 kan kemarin seperti itu tuh ditata bareng-bareng juga coba. Sudah ada ya? Yang ingat jalan dekat rumah saya Jatiwaringin ada krusial gitu. Ya. Kalau penelitian ke Bekasi
Yang pasti kelihatan banyak orang Jawa Barat, lebih banyak orang Jabar yang menggunakan sarana sekolah ke DKI dibanding orang DKI di Jawa Barat. Tapi kalau dengan Jawa Tengah kita, dengan Jawa Tengah, lebih banyak orang Jawa Tengah sekolah di Jawa Barat daripada Jawa Tengah. Ya Cilacap, Kuningan, Majalengka itu. Kebanyakan orang Jawa Tengah yang sekolah di kita. Kesehatan itu juga masuk kemarin yang tanda waktu tanggal 23 ya. Yang kesehatan, transportasi, ya itu saya kira. Kemudian Citarum, Ciliwung. Kalau Citarum mungkin airnya Pak. Airnya sedang dibuat oleh pemerintah pusat, oleh di Jakarta kan oleh bisa Ciliwung disadani. dengan irigasi ke kawasan Tarum Barat, ke Karawang, dan Subang sebagai irigasi kan bagi-bagi di situ. Ya, memang di tema irigasi juga kita kan irigasi itu banyak air tidak selamat di jalan kan. Dua keuntungannya Pak Gubernur kalau kita mengelola air bersih di hulu. Pertama, air lebih banyak. Yang kedua, proses pembersihan air lebih mudah, lebih murah. Karena makin kehilir kan, makin kotor segala macam ada gitu. Lama kan pembersihannya. Jangan ingat aja gitu ya. Ketika minum air tuh air pump tuh jangan ingat aja gitu. Iya Pak Gubernur. Jadi kalau misalnya kita punya tahun lalu kan ambrol tuh kan. Iya. Jadi satu tergantung satu bubar. Betul Pak. Tapi kalau kita punya kemarin sempat itu kan sempat ada masalah kan. Ya udahlah, teknologi kita pakai, langsung laporan kepada Allah kita pakai juga gitu. Sebenarnya kalau istisqa kan umum ya, bisa terjadi di mana-mana gitu. Kalau hujan buatan kan sekitar itu, sekitar dasi itu, ini antar. Kalau konservasi hutannya bagus, hutannya kan. Ya meskipun kalau sekarang kita komitmen dengan itu dan biayanya jelas, itu pengawasannya jelas, dampaknya ya 7-10 tahun ke depan, tapi kan jelas sudah ada dampaknya akan terjadi. Hal yang sekarang yang eksisi kita pelihara gitu. Ke depan itu tadi Jawa tuh berhadapan dengan perut manusia di kawasan. Pesan dulu ya, semakin banyak juga orang itu. Ya. Iya. Nanti kita konkretkan lagi dengan saya sudah lalu nanti kita ketemu lagi. Nanti kita apa nanti ada pesan yang ketemu tim buat agenda bersama. Agenda ini dari saya Pak Dedi, mungkin dari yang punyanya karena latar secepat mungkin. Paling tidak kan apa namanya agenda aksinya sudah jelas gitu. Sudah jelas. Nanti apa yang bisa secara berdua kita lakukan tanpa melibatkan pusat, kan jangan aja kan tanpa pusat kalau bisa berdua gitu. Mana yang harus melibatkan pusat sekira. Itu Pak Gub. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Agub, ini Agub. Pak, ini Pak. Jangan. Pak. Ya. Terus kita makan. Bunyi nggak? Mana mana? Kalau bandel. Pak, kita. Agub. Pak. Makasih ya. Ulang-ulang. Tadi nggak sudah ya? Belum Pak. Ya. Oke. Cukup ya? Ada yang kedua tuh? Ya, jadi di bawah Kementerian PU, ya, Kementerian PU Pusat. Kemudian
kita siap kerjasama. Detailnya nanti kedua belah pihak akan membuat tim secepat mungkin. Yang tergambar tadi adalah bagaimana di kawasan hulunya kita melakukan konservasi. Di sekitar Ciawi dulu punya rencana bahwa sudah ada master plan-nya untuk dibuat bendungan di Ciawi supaya ketika air hujan atau air sungai Ciliwung lebih banyak, dan mungkin juga tenaga listrik dan lain-lain. Terus mungkin juga normalisasi sampai ke arah lebih hilir sampai ke DKI Jakarta. Yang pertama ya, yang kedua tadi kita membicarakan kerjasama transportasi ya. Secara singkat transportasi itu karena DKI Jakarta dengan Bekasi dengan Jawa Barat sudah menyatu dan setiap hari ada migrasi harian 2,2 juta jiwa ya. Orang Jabar yang berkunjung, yang bekerja di DKI Jakarta setiap hari. Bayangkan 2,2 juta ke DKI tiap pagi, 2,2 juta ke Jawa Barat tiap sore dan tiap malam. Seperti itu keadaannya. Nah, karenanya kerjasama transportasi adalah sebuah keniscayaan sehingga apapun moda transportasi dan sarana transportasi pasti tidak berhenti di perbatasan Jakarta Bekasi, tapi melewati kawasan Bekasi. Ya. PU ya. Ya. Kemudian berikutnya kita juga kerjasama kawasan Citarum khususnya untuk air minum. Air minum DKI Jakarta dipasok dari Citarum melewat Kalimalang. Nah, ke depan pembicaraan pemanfaatan air bersih untuk DKI Jakarta dari Citarum itu bisa dioptimalkan lebih lanjut lagi. Tadi idenya muncul bahwa di hulu itu, di hulu Citarum, air menuju Kalimalang itu 90 jadi lebih ya, tapi sudah sampai ke 31 apa ya sudah kubik per detik. 90 31 kubik per detik terus dijalankan hilang. Nah, karenanya yang sisi ada pengolahan dan pemanfaatan air yang diambil dari Citarum melalui Kalimalang terus dipertahankan. Kemudian akan ada tambahan baru yaitu pengelolaan air dari hulu. Nah, seperti apa detailnya nanti untuk urusan detail nanti urusan teman-teman di dinas yang terkait. Kemudian hal lainnya juga ya tentu namanya juga berbatasan dan bertetangga ya. Jadi Depok langsung bertetangga dengan DKI, kemudian Bekasi bertetangga dengan DKI. Karena ini jalan yang berbatasan sebagai tetanggaan sebelah DKI sebelah Jawa Barat yang kita akan urus bersama-sama supaya indah, supaya lebar, supaya baik. Gitu. Kira-kira itu yang jelas kalau saya suruh merinci rincian persen seperti itu, dan yang jelas kita berkomitmen untuk siap bekerja sama. Mana yang hanya melibatkan Jawa Barat dengan DKI akan langsung secara cepat kita kerjasamakan, mana yang harus melibatkan pemerintah pusat tentu kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat secara bersama-sama, DKI, Jawa Barat dan pemerintah pusat kemudian mengerjasamakan program tersebut. Itu saya Pak. Tadi kita sudah bertemu dengan Pak Gub dan Pak Jabar, dan ya intinya kita ingin bekerja sama dan hal yang lebih konkret dan langsung action karena sudah terlalu banyak perencanaan yang tidak atau belum dilaksanakan. Intinya ke sana, baik di bidang tadi berdasarkan Bapak Gub mengenai penanggulangan banjir, mengenai transportasi, mengenai jalan-jalan yang ada di perbatasan. Intinya kita ingin segera konkretkan, segera melakukan action dan ya nggak usah tunggu lama-lama. Baik tadi yang disampaikan mengenai waduk di Ciawi, kemudian masalah transportasi DKI dan Jabar, masalah jalan-jalan di perbatasan. Intinya kita ingin segera itu direalisasikan baik Jabar, DKI dan pusat maupun nanti hanya DKI dan Jabar. Saya kira itu saja. Ya. Megapolitan dalam arti kerjasama
Jabodetabek Kuncur, ya. Inilah yang kita kerjasamakan. Jadi sesungguhnya ketika transportasi dari Jakarta sudah langsung ke Bekasi langsung ke Jakarta, kan hambatan juga akan semakin kecil. Terus kemudian moda transportasi barang-barang kita selenggarakan, maka nanti ya, tidak terlalu banyak mobil-mobil pribadi dari Jawa ke DKI dan sebaliknya begitu, karena akan menggunakan transportasi jenis besar ya, publik. Nah ketika ini terlaksana ya itulah megapolitan sebetulnya. Ketika ada perencanaan tata ruang Balitbara, ketika ada perencanaan pembangunan secara terintegrasi, ya itulah megapolitan. Semangatnya pasti, bukan semangatnya, faktanya akan terlaksana. Adapun penamaan segala macam tentu kesepakatan apa namanya nanti megapolitan tadi atau apa ya, atau apa istilahnya tadi metropolitan kembar. Jadi ada metropolitan kembar, ada metropolitan Jakarta kembaran dengan metropolitan Bodebek, Bogor, Bodebek Karawang, Purwakarta. Jadi istilah sekarang yang mau dimuncul itu adalah metropolitan kembar, Bodebek. Pak Jokowi siap sharing dana dengan Jabar? Misalnya masa ya, jawabannya beneran akan siap. Mantap gitu. Jokowi berapa Pak nilainya Pak? Oh, ini batu kecil itu lah. Misalnya Sutioso sendiri kan ketika itu dananya besar, namun pada saat Pak Poke dananya sendiri turun. Ya tergantung kebutuhan kan. Kalau memang kebutuhannya memang segini itu ya harus diadakan ya kita adakan. Kita nggak usah ngomong besar dan kecil lah. Berapapun asal bermanfaat bagi kedua provinsi, saya kira nggak ada masalah. Oke, peran Jawa Barat, peran pemerintah pusat, termasuk peran kabupaten kota setempat. Insya Allah kita akan bagi dirikannya itu pada pendetaran nanti. Ya. Rencana jauh itu sebenarnya udah bertahun-tahun. Sebenarnya hambatan dari sampai sekarang. Ya, kalau usah cerita hambatan lagi ya. Ini kita melangkah aja ke depan dengan lebih baik lagi. Kira-kira hambatan yang dulu itu bisa dilalui nggak? Insya Allah Pak ya. Insya Allah depan aja. Pak, satu Pak. Kira banyak air masuk ke Jawa Barat, manfaat air ke DKI bayar pajak ini manfaatnya biasa, jadi tidak ada masalah. Dan tidak seluruh air dimanfaatkan DKI kan, sebagian besar dimanfaatkan oleh Bekasi dan untuk irigasi Karawang, Purwakarta, Subang. Ya. Targetnya Cepat-cepatnya insya Allah. Jokowi mungkin targetnya Pak. Maksudnya berapa Pak? Malah secepat-cepatnya. Duduknya di pipi Pak, turun dikit. Ngomong sama nah itu ya pas tadi Pak, sampai tangan Pak. pertama beliau ke Jawa Barat. Awas ngecek. Bos, sudah bos. Semua apa gitu? Hah? Ada ibunya kan? Teman nggak bang? Sembuh Ustaz. Maju maju. Nanya lagi. Deuing loba nanya. Udah bapak capek. Hoi. Jalan. Go. Pak, menurut Pak.